Ini adalah salah satu tren yang sedang terjadi ke masa depan, bahwa akan terjadi produksi massal binatang-binatang dan khususnya babi ini digunakan untuk sebagai cadangan, ya, sebagai persediaan organ-organ tubuhnya ditransplantasikan kepada manusia. Sehingga ketika sel induk itu berkembang di dalam rahim binatang babi, maka tubuh yang lainnya membentuk organ-organ babi, tetapi khusus jantung itu akan membentuk organ jantung manusia di dalam tubuh babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat, alhamdulillah kita bertemu lagi di episode kali ini, di mana kita akan terus melakukan kajian-kajian terkait dengan Islam dan peradaban. Saya menyebutnya sebagai Islam futuristik. Karena memang agama ini diturunkan, didesain untuk manusia dari zaman waktu itu, saat diturunkan sampai dengan akhir zaman. Ke masa depan yang entah bisa berjuta tahun lagi, entah miliar tahun lagi, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu kapan peradaban manusia ini akan diakhiri. Tugas kita adalah terus mengembangkan, menyampaikan firman-firman Allah dalam peradaban manusia supaya manusia ini mencapai sebuah tatanan masyarakat di muka bumi yang rahmatan lil alamin. Itulah Islam futuristik yang saya maksudkan dan itulah yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Sahabat sekalian, di episode yang lalu kita sudah berbicara tentang bioengineering, yaitu rekayasa biologi yang di peradaban manusia ke masa depan secara futuristik akan semakin mengambil peran yang besar dalam kehidupan manusia, khususnya di dalam bidang kesehatan dan pangan. Meskipun bioengineering ini kemudian dikembangkan dalam berbagai lini kehidupan atau aktivitas kehidupan yang semakin luas. Tetapi dalam kesempatan ini, sebagaimana sudah kita mulai di episode-episode sebelumnya, kita akan fokus kepada pemanfaatan bioengineering terkait dengan dunia medis atau terkait dengan rekayasa biologi pada diri manusia. Sahabat sekalian, di episode yang lalu kita sudah membahas bagaimana medical engineering itu memanfaatkan organ-organ tubuh manusia untuk melakukan penyembuhan-penyembuhan pada manusia itu sendiri. Yang saya sebut sebagai spare part manusia. Jadi tren ke depan, dan ini sudah berjalan, tetapi ke depan akan semakin cepat dan mengambil peran yang semakin luas dan semakin besar, semakin sentral dalam kehidupan kita, bahwa penyembuhan orang-orang yang bermasalah dengan kesehatannya, terutama yang mengalami sakit dan sampai merusak organ-organ dalam tubuhnya, maka ilmu kedokteran ke depan akan memanfaatkan spare part manusia. Yang saya sebutkan di episode yang sebelumnya itu, orang yang mengalami kurang darah dikarenakan berbagai macam penyebab, entah karena operasi besar sehingga kekurangan darah, atau karena kecelakaan sehingga hampir kehabisan darah, atau karena melahirkan, atau karena apapun, maka yang dilakukan oleh dunia kedokteran adalah melakukan transfusi darah.
kurang darah ditambah darah. Atau kondisi yang lain mengalami kegagalan organ vital, misalnya gagal ginjal, maka ginjalnya diganti dengan ginjal yang lain yang masih sehat. Atau livernya mengalami sirosis karena terserang oleh virus hepatitis misalnya, sehingga tidak berfungsi, maka digantilah livernya dengan liver yang lain, ditransplantasi atau dicangkok organ. Atau jantungnya. Jantung ini bahkan bukan hanya diganti dengan jantung yang lain, melainkan sudah mengarah kepada teknologi jantung buatan. Jadi semacam pompa, semacam mesin ya, mekanik yang menggantikan fungsi jantung dan digunakan untuk menggantikan jantung yang biologis, diganti dengan jantung yang mekanik. Atau paru-paru, dan lain sebagainya. Jadi itulah tren teknologi rekayasa biologi atau medical engineering ke masa depan. Sahabat sekalian, apa dampak dari perkembangan teknologi yang ke sana, yang semakin menggunakan spare part manusia itu? Ada beberapa hal yang harus kita cermati. Dan ini akan membawa dampak konsekuensi yang luas pada kehidupan kita, termasuk secara medis dan etik. Yang pertama, dampak dari perkembangan medical engineering yang seperti itu adalah akan muncul bank organ-organ tubuh manusia. Yang sudah terjadi adalah bank darah. Ya, kita di sini mengenalnya sebagai PMI, Palang Merah Indonesia. Itu adalah bank darah sebetulnya, di mana para pendonor ya setor darah di sana, kemudian disimpan dengan teknik tertentu, dan ketika dibutuhkan, maka orang tinggal telepon, tinggal minta kepada PMI untuk menyediakan darah yang dibutuhkan oleh si pasien. Bisa golongan darah A, bisa B, bisa AB atau O ya, dengan resus tertentu, spesifikasi tertentu, yang tidak selalu darah yang ada itu, yang tersedia itu cocok dengan pasien yang membutuhkan. Sehingga jika di PMI tidak ada atau bahkan persediaannya habis, maka harus mencari donor dari orang yang memiliki golongan darah yang sesuai dengan yang dibutuhkan itu. Bank darah. Ada lagi bank mata, juga sudah ada, sudah beroperasi. Kornea mata atau bahkan ada bola mata yang memang didonorkan oleh para pendonor mata. Ketika dia mau meninggal, sudah membuat wasiat untuk mendonorkan organ tubuhnya, diantaranya adalah mata atau korneanya. Bank mata. Ada lagi bank plasenta ya, yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Ada lagi bank sperma. Jadi seseorang yang dalam masa suburnya ingin menyimpan spermanya, itu sekarang bisa disimpan di sebuah bank sperma dan kapan-kapan bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dilakukan. Bank sperma dan bank organ-organ yang lain. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bank organ-organ tubuh manusia ini ternyata tidak mampu mengimbangi kebutuhan yang terjadi. Karena ternyata di seluruh dunia, di seluruh negara-negara, rumah sakit, banyak sekali yang antri untuk melakukan ganti organ itu. Antri saking banyaknya orang yang mengalami kerusakan-kerusakan organ vitalnya. Rusak paru-parunya dikarenakan misalnya TBC atau pada saluran pernafasannya, tracheanya. Atau rusak livernya dikarenakan virus hepatitis C yang membuat dia mengalami sirosis. Atau rusak organ-organ vital dalam tubuhnya. Ternyata itu jumlahnya sangat banyak dan tidak seimbang dengan persediaan yang ada meskipun sudah ada bank organ itu. Karena tidak semua organ-organ vital itu bisa disimpan dalam waktu yang lama di bank organ tubuh itu.
Yang bisa lama ya diantaranya adalah plasenta yang bisa sampai puluhan tahun. Tetapi yang lain-lainnya itu memiliki durasi penyimpanan yang berbeda-beda. Ada yang durasinya tahun, ada durasinya bulan, ada yang durasinya minggu, bahkan ada yang durasinya cuma beberapa jam saja. Kalau lebih lama dari itu, maka rusak dia. Nah, sementara pertumbuhan orang-orang atau pasien-pasien yang membutuhkan itu ternyata semakin besar, semakin banyak. Sehingga terjadilah ketidakseimbangan antara jumlah organ yang ada dengan kebutuhan pasien. Ya. Lantas apa dampak yang terjadi dikarenakan adanya ketidakseimbangan ini? Nah, itulah muncul dampak-dampak negatif. Di antaranya adalah di pasar gelap atau di pasar yang tidak resmi itu terjadi jual beli organ. Kemudian ada human trafficking, ya, jual beli manusia dan sebagainya. Yang ini menjadi perjuangan dari lembaga-lembaga hak-hak asasi manusia, diperangi itu human trafficking dalam konteks bukan hanya untuk tenaga kerja dan perbudakan dan sebagainya, tetapi ada yang sampai kepada jual beli organ itu. Sulit dibuktikan secara hukum karena di situ ada mafianya dan penjualannya pasti adalah di pasar gelap. Tetapi itu terjadi dan banyak orang-orang, pasien-pasien yang mengalami kegagalan organ vital itu ditawari oleh pasar gelap yang seperti itu. Tetapi ini tentu sangat berbahaya dan tidak etis, tidak manusiawi dan harus diberantas. Ya. Meskipun tidak mudah untuk memberantas itu karena ada mafianya. Nah, sahabat sekalian, selain dampak negatif yang seperti itu, muncullah dampak teknologi. Tantangan untuk menyediakan organ-organ manusia, spare part manusia itu dalam skala besar. Dalam skala besar karena memang permintaannya sangat banyak. Maka muncullah beberapa alternatif. Ya. Alternatif yang pertama adalah melirik hewan, binatang, organ-organ binatang. Binatang apa yang bisa diproduksi secara massal dan kemudian organ-organnya bisa digunakan untuk manusia. Maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, persyaratannya tentu harus bisa diproduksi massal. Yang kedua, kode genetiknya, genomnya, genom itu adalah kode-kode genetik yang ada di dalam inti sel makhluk hidup. Genom atau DNA atau genetik, kode-kode genetik itu adalah cetak biru dari sesosok makhluk hidup. Kepalanya bentuknya begini, ya, bulat atau panjang, lonjong, itu ada perintahnya di dalam genetiknya. Matanya dua menghadap ke depan atau menghadap ke kanan kiri. Hidungnya seperti apa, rambutnya, bulunya, kulitnya, jantungnya, levernya, organ-organ vitalnya, dan seluruhnya, itu semuanya ada di dalam genetiknya. Kode-kode genetik yang memerintahkan penciptaan atau pembentukan organ-organ tubuh manusia, baik yang di luar maupun yang di dalam dirinya. Nah, itu menjadi salah satu syarat yang penting. Kesetaraan atau kesamaan atau kemiripan kode genetik dari binatang dengan manusia. Nah, sediaan organ-organ yang kemudian akan ditransplantasikan itu harus memiliki kemiripan itu, karena kalau tidak itu akan ditolak oleh tubuh si pasien itu. Nah, inilah yang disebut sebagai xenotransplantation, ya, transplantasi berasal dari makhluk hidup yang beda spesies. Xenotransplantation adalah transplantasi jaringan sel atau sampai ke tingkat organ, di mana organ itu atau jaringan sel itu berasal dari makhluk hidup yang spesiesnya tidak sama. Misalnya dari binatang ke manusia. Ya. Itu beda spesies. Disebut sebagai xenotransplantation.
Kalau yang sesama spesies disebut sebagai allotransplantation. Jadi dari manusia ke manusia. Itu pun sesungguhnya punya masalah yang tidak mudah, karena tubuh manusia yang akan menerima organ meskipun dari sesama spesies, ya manusia dengan manusia, itu ternyata tubuh si pasien itu bisa menolak, ya kecenderungannya akan terjadi penolakan secara imunitas. Karena tubuh kita ini memiliki mekanisme imunitas, ya. Di mana tubuh ini kalau kemasukan benda asing yang dianggap membahayakan, itu akan ditolak, di-reject. Jadi seseorang yang misalnya melakukan transplantasi liver misalnya, ketika livernya dia dibuang, diganti liver yang berbeda dari manusia juga, bukan binatang, sesama spesies manusia, disambungkan, maka tubuhnya akan secara otomatis menolak itu. Sehingga orang-orang yang mengalami transplantasi organ secara allotransplantation dari sesama spesies, itu harus minum obat untuk menekan imunitas tubuhnya justru, yang disebut sebagai immunosuppression. Jadi sepanjang hidupnya dia harus meminum obat itu, awalnya dosisnya mungkin tinggi, karena terjadi penolakan secara spontan dari imunitas tubuhnya untuk menolak barang asing yang ditransplantasikan ke tubuhnya itu. Kemudian secara bertahap akan dikurangi dosisnya, sehingga dosisnya sangat kecil, di mana tubuh itu tetap ditekan imunitas tubuhnya supaya tidak menolak, tetapi jangan sampai menghancurkan imunitas tubuhnya sendiri. Karena kalau sampai dosisnya terlalu tinggi, maka imunitas tubuh orang itu akan sangat lemah dan gampang terserang penyakit. Penyakit-penyakit yang tidak membahayakan orang lain itu akan menjadi sangat berbahaya buat orang-orang yang imunitas tubuhnya sedang ditekan itu. Flu bagi orang lain itu hanya penyakit yang tidak membahayakan dan tidak mematikan, itu bisa menjadi membahayakan dan mematikan buat orang-orang yang dalam kondisi imunitas tubuhnya sedang tertekan seperti itu. Ya, jadi seperti orang terkena penyakit AIDS, ya, acquired immunodeficiency syndrome, di mana terjadi penurunan daya tahan tubuh sehingga penyakit yang remeh-remeh, infeksi, bakteri, virus yang tidak mematikan itu bisa menjadi mematikan. Oke, saya cuma ingin mengatakan bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan transplantasi organ. Bahkan antar manusia pun itu ada persyaratan yang tidak mudah. Apalagi kemudian dari binatang kepada manusia yang disebut sebagai xenotransplantation itu. Tetapi para ilmuwan tidak menyerah dengan itu dan melakukan rekayasa-rekayasa untuk menghilangkan bagian-bagian yang akan ditolak oleh tubuh pasien itu. Itu secara genetika, rekayasa genetika, sekarang bisa diedit. Jadi binatang yang paling mirip dengan manusia dalam konteks ini itu adalah babi. Satunya lagi bisa gorila atau simpanse. Ya. Tetapi kalau simpanse itu tentu ukurannya berbeda dengan manusia. Ukuran jantungnya, ukuran livernya, ukuran ginjalnya itu berbeda sehingga agak susah. Meskipun memiliki kemiripan genetik, tetapi karena ukuran fisiknya itu berbeda, itu menjadi tidak bisa digunakan untuk atau ditransplantasikan ke tubuh manusia. Nah, yang paling memungkinkan secara teknologi itu adalah babi. Babi dengan bobot tubuh yang kurang lebih sama dengan manusia, 60 kg, 70 kg, ya kurang lebih seperti itu. Ukuran jantungnya kurang lebih sama, ukuran ginjalnya, ususnya, ya bahkan kornea mata, bahkan katup jantungnya, levernya dan sebagainya itu memiliki kemiripan. Selain memiliki kemiripan secara genetik, juga memiliki kemiripan secara fisiologis, secara struktur organnya. Itu memiliki kemiripan. Maka para ilmuwan melakukan uji coba penelitian terhadap babi ini.
Dan kemudian sudah mulai dilakukan uji coba itu diterapkan pada pasien-pasien yang mengalami gagal organ vitalnya itu. Nah, awalnya memang ditolak oleh tubuh dan meninggal pasiennya. Tetapi dalam beberapa dekade terakhir ini perkembangannya sangat signifikan, itu semakin bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasien yang membutuhkan organ tersebut. Kornea mata, ya, ditransplantasikan dari kornea mata babi ke manusia. Kulit babi ditransplantasikan kepada manusia. Dan organ-organ yang lain, jantung, ginjal, bahkan usus, itu memiliki kemiripan yang mungkin ditransplantasikan kepada manusia, dan sekarang perkembangan teknologinya sedemikian cepatnya dan sudah menampakkan tanda-tanda keberhasilan itu. Dalam waktu-waktu terakhir ini, para ilmuwan sangat yakin bahwa ini akan bisa ditransplantasikan kepada tubuh manusia. Nah, masalahnya adalah secara etik. Jadi selain medis, juga etik. Medis adalah terkait dengan teknis, tetapi etik adalah terkait dengan moral, terkait dengan akhlak. Apakah yang demikian ini layak dilakukan pada manusia? Dan khususnya, apakah Islam membolehkan kondisi yang seperti ini atau perlakuan yang seperti ini? Itu menjadi perdebatan panjang. Jangankan transplantasi organ dari binatang ke tubuh manusia. Dari manusia ke manusia saja telah mengalami proses perdebatan yang panjang. Tetapi itulah memang fak atau bidang yang harus dilakukan oleh para ahli fikih, ahli hukum Islam. Dengan mendengarkan masukan-masukan dari ilmuwan-ilmuwan atau teknolog, ya, pelaksana-pelaksana di lapangan sebetulnya seperti apa. Prinsip dasarnya dari fikih, ya, dari hukum Islam terkait dengan ini adalah manfaat dan madharat. Semua masalah itu solusinya selalu memunculkan dua hal ini, manfaat dan madharat. Tidak ada yang 100% bermanfaat atau 100% madharat. Madharat itu adalah dampak negatif. Manfaat adalah dampak positif. Jadi seluruh solusi dari sebuah peristiwa, dari sebuah masalah itu selalu memiliki kadar manfaat dan kadar madharat. Maka di dalam Islam diajarkan, ya, secara fikih, sesuatu itu boleh dilakukan selama manfaatnya lebih besar dari madharatnya. Karena misalnya nih transplantasi organ, itu memberi manfaat kepada penerima dari donor itu atau penerima organ itu, bermanfaat buat dia tetapi membawa madharat pada orang yang mendonorkan. Karena orang yang kehilangan satu ginjalnya misalnya dikarenakan didonorkan, pasti akan mengalami pengurangan dari potensi ginjalnya. Demikian juga hati yang dipotong sebagian didonorkan, atau apalagi jantung atau dan sebagainya dan sebagainya. Jadi selalu ada manfaat dan madharat. Maka kalau manfaatnya lebih besar, madharatnya lebih kecil, itu diperbolehkan secara fikih di dalam Islam. Katakanlah gampangannya 70% bermanfaat, 30% membawa madharat, itu diperbolehkan oleh Islam. Atau 60% manfaat, 40% madharat, diperbolehkan. Atau 51% manfaat, 49% madharat, itu masih diperbolehkan. Jadi ini memang pilihan-pilihan yang sulit dan harus melibatkan ahlinya. Tetapi secara umum di dalam Al-Quran ada kaidah tentang itu. Yang pertama adalah apa yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
Jadi ini prinsip yang pertama bahwa Al-Quran itu pro kepada penyelamatan kehidupan seseorang. Jadi kalau ada seseorang terancam kehidupannya, maka kita dianjurkan, diperintahkan untuk menyelamatkan itu. Meskipun penyelamatan itu mungkin akan mengorbankan, membawa madorot pada pihak tertentu. Tetapi kalau kemudian ini ditimbang-timbang manfaatnya lebih banyak dibandingkan madorotnya, maka secara fikih itu dibenarkan untuk dilakukan. Sebagai contoh gampang misalnya, atau yang konkret ya, yang mudah untuk dicerna adalah misalnya begini. Seorang ibu akan melahirkan bayi. Nah, terjadi masalah kesehatan dengan si ibu itu, sehingga secara medis pilihannya adalah kalau ibu itu diselamatkan, maka bayinya akan meninggal. Di sisi lain, kalau bayinya yang diselamatkan, maka ibunya akan meninggal. Nah, maka di sini medis akan memberikan masukan yang menjadi pertimbangan secara fikih, secara etik, ya, bahwa yang diselamatkan adalah yang memiliki potensi manfaat lebih besar. Ini adalah pertimbangan-pertimbangan fikih ya, yang terkait dengan ayat yang saya sampaikan ini, bahwa Al-Quran atau Islam membela kehidupan. Jadi menjaga kehidupan satu orang itu ibaratnya adalah menjaga kehidupan seluruhnya. Selain pertimbangan manfaat dan madorot, yang kedua adalah pertimbangan darurat atau tidak. Ketika kondisi darurat, maka Islam membolehkan hal-hal yang tadinya haram, hal-hal yang tadinya dilarang, itu menjadi halal disebabkan oleh kondisi darurat itu. Misalnya, orang yang mengalami atau membutuhkan transfusi darah, sesungguhnya dalam kondisi darurat apa enggak? Kalau dia kemudian kecelakaan, kurang darah, atau operasi kurang darah, atau melahirkan kurang darah, maka pasti kondisinya adalah terancam jiwanya. Nah, kalau terancam jiwanya, maka itu masuk dalam kondisi darurat. Dan ketika darurat, maka diperbolehkan. Karena memang orang-orang yang transfusi darah itu hampir bisa dikatakan nggak ada untuk bergaya, itu nggak ada. Aku mau transfusi darah, biar gaya, itu nggak ada. Pasti orang yang transfusi darah itu disebabkan karena terancam jiwanya. Satu. Atau apalagi transplantasi organ-organ vital. Kalau seseorang sudah diputuskan oleh dokter untuk mengganti ginjalnya, itu pasti karena organ vitalnya itu, ginjalnya itu sudah tidak berfungsi. Dan kalau diteruskan dia akan mengalami kematian. Maka dipotonglah, ditransplantasikan organ ginjal yang sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi orang transplantasi organ ginjal pasti dalam kondisi darurat karena terancam jiwanya. Demikian juga transplantasi liver pasti sedang darurat. Demikian juga transplantasi organ-organ vital lainnya, parunya, jantungnya, dan sebagainya, pasti itu dikarenakan kondisi darurat. Nah, ketika kondisi itu darurat, maka menjadi boleh. Nah, sahabat sekalian, Al-Quran atau Allah berfirman soal ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Bahwa hal-hal yang tadinya haram itu bisa menjadi boleh, menjadi halal dikarenakan kondisi terpaksa atau darurat itu. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma ukhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala adin wala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Jadi sahabat sekalian, sangat jelas Al-Quran memberikan koridor hukum. Satu, manfaat dan madharat. Yang kedua adalah darurat apa tidak. Ketika darurat, maka apapun menjadi boleh. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kehidupan seorang manusia. Karena kehidupan itu dalam sudut pandang Islam itu adalah sangat berharga, sangat bernilai, dan harus diselamatkan. Tetapi tetap mempertimbangkan koridor manfaat dan madharat. Jangan sampai sudah berupaya habis-habisan untuk menyelamatkan seseorang, tetapi madharatnya ternyata lebih besar, akhirnya mati juga misalnya. Sudah mengorbankan banyak hal, ternyata meninggal juga. Nah itu yang tahu adalah para ahli medis. Atau ketika diselamatkan malah melakukan kerusakan, pembunuhan, atau kriminalitas dan sebagainya. Nah, di situ ada manfaat dan madharat. Satu, yang kedua adalah kondisi darurat. Ketika seseorang harus diselamatkan, kondisinya darurat, maka yang haram pun menjadi boleh. Bahkan babi dalam konteks ayat ini, itu dikatakan boleh. Sehingga kalau kita menggunakan ayat ini untuk menjadi landasan bagi transplantasi organ dari binatang tadi, selama ini kondisinya darurat dan kemudian manfaatnya lebih besar dari madharatnya, maka itu menjadi diperbolehkan. Nah, sahabat sekalian, ini adalah salah satu tren yang sedang terjadi ke masa depan, bahwa akan terjadi produksi massal binatang-binatang dan khususnya babi ini digunakan untuk sebagai cadangan, ya, sebagai persediaan organ-organ tubuhnya ditransplantasikan kepada manusia. Ini akan menimbulkan perdebatan panjang, iya. Tetapi koridor di dalam Al-Quran sangat jelas. Ketika konteksnya adalah darurat dan konteksnya adalah manfaat lebih besar dari madharat, maka itu menjadi membuka peluang untuk diperbolehkannya itu. Nah, masalahnya di lapangan itu bagaimana cara memutuskan hal itu. Nah, tentu ini harus dipertimbangkan secara detail dengan para ahlinya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada sahabat sekalian adalah satu langkah lebih maju lagi di bidang medical engineering ini, yang ini memunculkan potensi bahaya dan risiko yang sangat besar yang dikenal sebagai teknologi Chimera. Chimera itu adalah perpaduan antara binatang dan manusia. Untuk apa ini dilakukan? Para ahli genetika dan rekayasa biologi itu menginginkan bisa memproduksi organ tubuh manusia di dalam tubuh binatang. Semata-mata ini dikarenakan pertimbangan persediaan organ tubuh, ya, spare part manusia itu tidak mencukupi, tidak seimbang dengan kebutuhan. Maka selain mengambil dari binatang, katakanlah babi tadi, muncul ide yang lebih masuk akal secara medis, ya, risikonya lebih kecil secara medis dalam arti begini. Kalau organ binatang ditransplantasikan kepada manusia, maka ini memiliki gap yang cukup lebar secara genetik, secara kecocokan. Bisa diterima atau ditolak, ya. Kemungkinan ditolak oleh tubuh pasien itu lebih besar dikarenakan xenotransplantation, yaitu nyebrang spesies binatang dengan spesies manusia. Nah, yang ketiga ini, teknologi Chimera ini, secara teknologi pertimbangannya, harusnya organ tubuh spare part yang ditransplantasikan ke manusia, itu secara genetik lebih mirip lagi dengan manusia. Kalau bisa ya organ manusia itu sendiri, tetapi kan tidak mungkin kita memproduksi organ manusia di dalam tubuh manusia. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mengembangkan produksi organ manusia di dalam tubuh binatang. Ini teknologi yang mutakhir, ya, secara rekayasa genetika.
secara gampangannya, penjelasannya begini. Ketika seekor binatang melakukan pembuahan, sel telurnya dibuahi oleh sel sperma, katakanlah pada seekor babi, sel telur babi dibuahi oleh sel sperma, kemudian bersatu menjadi zigot, ya, menjadi sel yang akan berkembang secara progresif menjadi bayi babi, gitu ya. Jadi anakan babi. Nah, dari satu sel itulah akan membentuk kepala, membentuk tangan, membentuk kaki, membentuk jantung, membentuk liver, membentuk organ-organ tubuh menjadi seekor babi. Nah, yang menarik kemudian ide dari pakar rekayasa genetika adalah dia mengutak-atik genom. Genom adalah kode genetika yang ada di dalam sel induk tadi. Sel yang sesudah terjadi pembuahan bersatu ya, menjadi cikal bakal anakan babi di dalam rahim. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam rahim, sel telur dibuahi sperma, diotak-atik itu, diedit-edit di dalam laboratorium. Apa yang diedit? Yang diedit adalah gen-gen pembentuk organ-organ tubuhnya babi itu. Pembentuk organ ginjal, itu ada perintahnya di situ, genetiknya. Pembentuk organ jantung, ada perintahnya di situ. Pembentuk paru-paru, pembentuk kulit, pembentuk usus dan sebagainya, itu ada perintahnya dan sudah bisa dipetakan oleh para ahli rekayasa genetika. Maka muncul ide bagaimana kalau gen-gen, kode-kode genetik yang ada di tubuh manusia itu dimasukkan ke dalam sel induk ini tadi. Misalnya, butuh membuat organ jantung. Maka diambilkanlah genetika yang membentuk organ jantung pada manusia, pada sel manusia. Diambil, kemudian mau dimasukkan ke sel induknya babi ini. Tapi terlebih dahulu, genetik pembentuk jantung pada babi itu diambil. Jadi terbentuklah lubang, istilahnya lubang genetik. Di mana lubang genetika itu adalah bagian kode genetika yang semestinya memberi perintah untuk membentuk jantung. Nah, ini diambilkan dari manusia, dijahitkan di situ. Sehingga ketika sel induk itu berkembang di dalam rahim binatang babi, maka tubuh yang lainnya membentuk organ-organ babi, tetapi khusus jantung itu akan membentuk organ jantung manusia di dalam tubuh babi. Masya Allah. Ini secara rekayasa genetika bisa dilakukan. Dan bukan hanya pada jantung. Kalau kita ingin bikin ginjal, ya bikinlah rongga genetik terkait dengan ginjal, kemudian ambillah genetik manusia, pembentuk ginjal, dimasukkan ke dalam situ, dijahitkan, dijadikan satu dengan rantai genetika di tubuh babi itu, atau di sel tubuh babi itu. Maka ketika itu dikembangkan di dalam rahim babi, terbentuklah babi dengan organ, misalnya ginjal yang manusia. Bisa parunya, bisa organ-organ yang lainnya. Itulah yang disebut sebagai simera. Perpaduan binatang dan manusia yang dilakukan secara rekayasa genetik. Tetapi ini ditentang oleh banyak pihak, termasuk oleh para ilmuwan sendiri yang mengkhawatirkan jangan-jangan ini perkembangannya ini tidak bisa dikontrol. Dalam arti misalnya maunya bikin jantung manusia di dalam tubuh babi atau ginjal manusia dalam tubuh babi. Tetapi kemudian sel induk itu bisa kemana-mana, bahkan bukan hanya membentuk jantung atau ginjalnya, melainkan jangan-jangan sampai ke membentuk otaknya. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh para ahli rekayasa genetika. Kalau sampai perkembangannya itu membentuk otak manusia di dalam tubuh babi, wah itu luar biasa mengerikan apa yang bakal terjadi. Seekor babi dengan memiliki kecerdasan seorang manusia. Sahabat sekalian, inilah perkembangan teknologi rekayasa
biologi dan kemudian sudah mengarah kepada rekayasa genetika yang sangat mengerikan ke masa depan. Sebagian teknologinya sudah dikuasai manusia dan mulai diuji cobakan. Ini kalau kemudian kita tidak melakukan pendampingan terhadap proses peradaban yang sedang maju ke masa depan, maka yang terjadi bukanlah kemanfaatan buat peradaban manusia, tetapi akan memunculkan kekacauan dan kerusakan pada peradaban manusia itu sendiri. Ini yang tidak dikehendaki oleh Islam. Karena Islam, Al-Quran, Allah dan Rasul-Nya mengajarkan pada kita, bolehlah melakukan segala macam itu, tetapi di dalam batas-batas koridor-koridor yang satu, memberi manfaat lebih besar dibandingkan madaratnya, dan yang kedua, menyelamatkan kehidupan manusia, satu maupun apalagi kolektif. Dan yang ketiga adalah membangun tatanan kehidupan peradaban manusia yang rahmatan lil alamin. Saya cukupkan sampai di sini kajian kita di episode ini. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita semua dan menjadi bagian dari upaya kita untuk menjadikan Islam ini sebagai Islam yang futuristik yang mendampingi peradaban manusia ke masa depan di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.padmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Padma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di padmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.padmapress.com.